Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama perkenalkan nama saya Anwar kali ya. Buat yang baru datang ke channel saya, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan channel ini bisa jadi channel yang bermanfaat. Jadi selamat nonton aja. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan coba share tentang pengalaman saya di minggu pertama atau tepatnya hari pertama juga karena baru join. Kalau bibit baru 2 hari, terus kalau di MOS di saham itu baru 1 hari, kemarin Jumat baru ikut tradingnya. Terus gua juga nyimpan di Mo Invest. Oke, Mo Invest ada aplikasi online-nya nggak sih? Kita coba aja ya. Oke deh. Pertama yang mau saya ceritain di sini itu adalah tentang ya mau invest harus lewat handphone ya. Pertama itu motivasi kenapa saya mulai investasi itu adalah tentang ya sebenarnya hanya ingin coba. Pertama bukan coba-coba sih. Kalau coba-coba pernah dulu itu sekitar tahun 2013 di awal-awal nikah, terus nyoba curious karena ada basic juga karena saya sarjana ekonomi tapi kerja di pabrik. Terus saya coba pengen ya belajar lah muterin duit gitu atau cari apa ya, cari tambahan gitu, atau daripada di tabungan kan mungkin gimana caranya supaya bisa invest. Waktu itu sih nggak banyak banget, masih di bawah 5 juta. Terus itu kesalahan pertama yang saya pikir adalah pertama keterbatasan dana juga. Jadinya dana itu harus liquid dong, dan tepatnya kalau misalnya belum punya dana darurat dengan kondisi baru rumah tangga gitu, gimana konsumsi waktu itu kan, rumah belum ada apa-apa banget gitu. Terus ya gitulah. Khas yang baru, orang-orang yang baru rumah tangga pasti ngerti lah. Terus otomatis duitnya itu nggak di tabungan, itu bakal muter terus kan, karena kadang minggu ini kepake gitu. Pertama itu jadinya uangnya harus liquid, sementara kalau investasi ini kan uangnya harus bahkan tabungan pun harus punya dana cadangan gitu. Pertama dulu sekitar 2013 pernah nyoba kayak investasi emas, terus gagal. Kenapa gagal? Ujungnya dijual lagi ya, sama karena ada kebutuhan. Jadi yang pertama, tips saran saya adalah uangnya harus beneran dingin. Jadi yang terus kalau konsisten itu maksudnya dingin itu ya kira-kira setahun, mungkin setahun lah at least nggak kepake lagi gitu. Mungkin ada saran yang lain ya, kalau ini pengalaman pribadi. Kalau saya kan karena oke 3 bulan nggak kepake, jadi bulan keempat tiba-tiba perlu lagi, ya itu agak ngeganggu juga karena kan harus buru-buru dicairin. Karena yang gagal itu karena saya cairin dengan harga, kalau emas waktu itu ternyata emas batangan sama emas perhiasan itu beda, karena emas perhiasan itu ada ongkos jasa pembuatannya. Nah kalau dijual lagi biasanya itu hanya harga emasnya aja per gram berapa, sementara harga untuk pembuatannya itu yang nggak ke cover. Atau waktu saya sih dulu kayak nggak dibayar, malah ya cuma dihargain sebagai emas batangan aja. Harga emas emang naik tapi ternyata tidak, karena jumlahnya sedikit juga mungkin, karena sehingga gapnya dengan biaya pembuatannya itu agak sedikit jauh ya. Nggak menutupi lah tepatnya. Terus pernah nyoba juga reksadana sama, karena waktu itu nggak nyampe sebulan malah sekitar 2013 itu. Terus gue bilang ya Allah gitu. Terus gue bilang ya Allah, ternyata biaya adminnya lebih tinggi daripada margin yang gue terima, dan itu bikin kayak ngerasa ya gitu. Terus ketiga, apa ya, pernah saham belum pernah, baru sekarang pertama nyoba. Terus forex pernah, forex. Terus ternyata aplikasi forex itu kayak Binomo, Olympitrade seingat saya dulu. Itu saya pernah nyoba sekitar 2000 berapa ya? 2015 mungkin ya. Terus ternyata kalau Olympitrade, saya nggak tahu Olympitrade ya. Lupa benar gak ya? Kalau Binomo kemarin nyoba lagi, ternyata iya. Dia sistemnya jadi kayak, misalnya nih prediksi berapa menit lagi nih bakal naik atau enggak. Kalau naik nanti kita dapat reward berapa, kalau turun nanti uang yang kita taruh itu akan diambil sama aplikasinya. Gue pernah nyoba terus nggak terlalu berhasil, akhirnya ya habis. Oke, dan baru di 2001 ini akhirnya saya nyoba lagi reksadana, karena saya mungkin dulu juga yang gua mana ya, bukan ini dulu kali ya. Oke.
gue nyoba reksadana lagi karena sekarang, dulu reksadana gue beli pakai apa ya? Bukalapak kalau nggak salah, dulu juga udah ada Bukalapak, terus karena ya itu duitnya juga sama. Gue nggak tahu nih sekarang, ini baru seminggu juga. Oke. Dan alhamdulillah ada sedikit tabungan. Terus setelah ya hampir setahun juga ini tabungannya gue taruh aja di tabungan, terus akhirnya ya nggak ngerasa gitu, maksudnya ya segitu aja, yang penting aman juga alhamdulillah sih, cuma ya nggak bisa bertumbuh lah. Terus gue bisnis juga pernah nyoba beberapa kali bisnis, kayak motor, ngajar kursus, terus jualan motor, jualan mobil juga pernah, tapi ya perlu waktu, sementara gue kan kerja. Jadi gue coba nyari sesuatu yang gak terlalu menyita waktu, bisa dikerjain di rumah, apalagi di musim pandemi kayak gini. Dan akhirnya pilihan gue coba ke saham dan reksadana. Terus sekarang ternyata dulu ngerasa banget tuh, ngerasa waktu awal-awalnya reksadana, ngerasa wah gue tahu banget nih reksadana apa. ternyata ternyata pas sekarang, apalagi di YouTube udah banyak banget yang nge review, oh ternyata reksadana tuh gini. Mungkin kalian juga udah bisa nonton atau udah pada tahu ini reksadana pasar uang kayak gimana, reksadana obligasi atau campuran juga kayak gimana, reksadana saham seperti apa, resikonya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, gue baru tahu strateginya seperti apa juga saham ataupun di forex kayak gimana. Oke, tadi yang forex ya. Jadi forex itu ada yang beneran kita trading sama kayak saham, ada yang kayak binomo tadi. Ya, ya, eh, ya setiap orang punya pilihannya sendiri ya. Oke. Yang gue pilih pertama tentang reksadana dan aplikasi yang gue pakai itu Bibit. Nah, ini dan ini hasilnya minggu ini gue masih minus, ini baru baru seminggu. Dan eh ketahuan ya di sini targetnya itu untuk, sebenarnya gue sambil nunggu pelunasan. Jadi target gue tahun depan, target dana gue tahun depan, saya udah sedikit apa ya, punya rumah, dan targetnya bulan depan itu bisa kita lunasin lebih cepat dari seharusnya tahun depan. Jadi dari sambil gua tabung, dan daripada gua tembak langsung, coba gua di sini dulu. Tapi ya juga kali ya, padahal kalau gua tembak langsung aja ke bank mungkin KPR-nya bisa berkurang, atau nanti kita coba ya. Oke, ini dana yang gua pakai untuk ikut di Bibit. Kita lihat ke presentasinya aja ya. Dan itulah, ternyata memang dari mana yang paling berpengaruh. Kalau dari gua yang paling, gua minus segini baru 2 hari, dan ya 2 hari pun ada satu dana yang mungkin belum masuk ya. Yang ini belum masuk nih karena kayaknya baru kemarin, jadi keuntungannya masih nol. Di sini yang minusnya, tapi nggak semuanya minus, ternyata ya saham gitu ada resikonya. Tapi kalau di reksadana kan enaknya kayak udah ada hasil, udah ada manajer investasinya ya. Jadi kita cuma naruh doang, kita serahin ke manajer investasi. Tapi emang saham ini minus yang terbesar di minggu pertama ini ya dari saham ini sih. Gini ya, ini dari saham ini 1.400 minus, yang di 90%, tapi masih oke lah. Masih oke menurut saya. Terus 1.500 dari sana, ini juga yang kaget pasar uang bisa minus, tapi ternyata gue pikir pasar uang ya plus nih, kayak ini aja plus ada Rp1, yang ini minus 571, jadi plusnya baru ini doang. Ya ini tapi baru 2 hari, kita lihat minggu depan ya. Ini untuk di apa? Di reksadana. Nah, jadi yang 3 juta ini, sekitar 3 juta gue minus Rp2.000. Yang minusnya tadi, plusnya cuma Rp1 untuk minggu ini. Terus untuk dana pensiun ini emang belum masuk, jadi belum ada hasilnya. Kita lihat lagi aja. Salah satu strateginya ya, kalau kemarin ada yang bilang kalau turun begini biarin aja dulu, di hold dulu, nanti juga ada naiknya. Terus tapi kalau misalnya udah kayak gue orang awam gitu ya, terus kalau naik dikit aja, itu udah jual aja. Tapi jualnya itu harus hitung juga tuh, kayak biaya admin gitu, terus biaya adminnya, terus kayak biaya lain-lain. Kalau ini kan biaya admin, biaya transfer nih. Kalau reksadana ternyata pas kalau misalnya kita jual nih, dia bakal bilang ada biaya transfer. Nah, gue belum baca sih kemarin, gue nggak tahu, ini mungkin bisa kita tanyain nanti. Misalnya yang ini, terus gue mau jual misalnya kan, ini beli ya. Kalau misalnya kita mau jual, dia harus ada ini, harus ada biaya transfer. Kalau misalnya beda ya, bank
Nggak tahu ya Pak, beda bank kustodian sama rekening yang kita daftarin atau gimana? Oh, yang ini nggak ada. Mungkin harus di aplikasi kali ya. Oke, itulah intinya. Sementara untuk MOS ini yang saya pakai eh ada 5.000, terus yang 1.000 saya taruh di reksadana. Misalnya kita taruh di reksadana juga, ini belum diproses, baru saya masukin Jumat. Sini tuh. Kok nggak ada? Harusnya ada sih di ini, biasanya di reksadana status order nanti di sini. Mungkin belum masuk ke portofolio. Ya, gua harus login lagi. Alah ya. Coba kita masukin. Kayaknya di sini nih ada ini, di reksadana status order. eh eh Salah lagi. Nah, nih ini bagus nih ya, dulu sama ini. Terus kalau ngelihat ininya juga eh apa prospektusnya juga bagus, dan ini dipakai lebih ke reksadana pasar uang kayaknya ya. Nih kalau misalnya kita lihat, ini untuk lihat kondisi nih, ini misalnya yang ini kan kita lihat ya, yang ini nih. Prospektusnya bagus nih. Apa ini bukan prospektus kali ya, eh hasilnya. Terus ini fixed income fund, berarti ini reksadana fixed income. Terus ininya juga apa, resikonya rendah. Mana faktor resiko, ratingnya tinggi, terus resikonya juga rendah. Mana ya di sini, kemarin gua ada sih resikonya, faktor angka nah ini medium risk level, itu yang harus diperhatiin kali ya. Terus ini saldo gua tinggal segini lagi karena sisanya kemarin gua make saham. Terus saham gua gimana hasilnya minggu kemarin. Jadi kemarin salahnya saya, bukan salahnya juga ya. Apa yang paling jadi motivasi saham itu adalah lihat di sini biasanya ada newsnya, ada announcement. Terus di announcement ini ada kayak harian gitu nih, trading ideas gini, bilang bahwa nih yang trade buy-nya banyak tuh SCMA sama ITMG. Terus saya beli tuh SCMA sama ITMG. Ini SCMA sama ITMG. Dan ternyata pas closingnya malah turun sekian poin nih. Dari gua beli 1710 turun jadi 1645. Lumayan ya. Tapi yang ITMG ini naik nih. Naik lumayan, gua dapat 5.000 tapi belum gua jual karena biaya adminnya juga. Takut nggak nge-close biaya admin. Yang belum saya pahami itu biaya admin itu kan katanya nih, mana ya? Ini nih. Fee-nya itu 0,8% kalau buy, kalau sell 0,28%, dan minimal 5.000 per hari. Apa otomatis jadi 10.000 gitu? Nah, yang gua buy sama sell di hari yang sama atau gimana, gua belum tahu. Jadi kalau lihat di YouTube sih enggak. Cuman kok di sini ada kata-kata minimal 5.000 per hari. Gua belum call juga sih, call centernya ini hari Sabtu juga, jadi kayaknya nanti kita coba hubungi. Terus yang Antam juga, ini kalau Antam ini triggernya lihat di koran. Lihat di koran, terus lihat oh ini lagi ada trend buy. Terus lihat historicalnya juga, oh iya nih kayaknya udah ada di atas, udah ada tren kenaikan. Terus angkanya itu di bawah rata-rata harga harga kapitalnya ya, kalau nggak salah kan. Kalau Warren Buffett itu ada kayak value value manajemen gitu kalau nggak salah apa. Jadi misalnya nih lihat nilai sahamnya berapa, pastikan dia itu nggak ada di bawah saham atau di atas saham. Nonton yang channelnya podcast Deddy Corbuzier, bagus di situ, yang udah pakai oh yang itu pakai pakai ini ya, pakai Okta FX itu untuk forex. Forex saya belum belum main sih. Saldo pertama ini 400.000, dan ngelihat resikonya saya masih mikir-mikir, mungkin lain waktu kita coba gitu ya. Itu ini hasil trading kemarin, gua minus 30.000 tapi oke.
Dan salah satu modalnya itu, jadi kalau misalnya gue targetin 100.000, kalau misalnya udah minus 50.000, jadi setengah dari target. Jadi resikonya itu harus setengah dari apa yang kita targetkan. Nah, kalau misalnya kita udah setengah, itu udah targetnya, udah kita malah drop dari yang kita targetkan, kita jual aja, kita cari yang lain. Jadi ya apa yang kita resikokan itu harus sama, harus setimpal dengan benefit possibility yang kita terima. Itu yang harus jadi pertimbangan yang gua tangkap kemarin sih dari YouTube. Oke, karena gua masih belajar, itu yang saya sharing. Pastinya teman-teman juga punya sharing. Mudah-mudahan ini nggak apa-apa ya, gua sharing gini. Jadi gua nggak ada rekomendasi apa-apa. Ini hanya cuma bagi-bagi cerita pribadi aja selama seminggu ini di Diari Saham bersama Matal Anwar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang mau nyoba main saham. Dan pastinya ini kalau value kayak gini nggak bisa jadi acuan juga ya. Kayaknya nanti gue cari topik-topik lain deh. Karena pasti setiap saham itu setiap minggu berubah. Ini kode apalagi ada sampai ratusan saham yang pasti setiap orang punya sarannya setiap hari. Nggak bisa jadi rekomendasinya. Oh ini kalau misalnya gue ya sekarang gue bilang oh SMA turun nih, jadi besok lu jangan beli SMA lagi, gak bisa gitu juga. Harus tetap ikut cuman yang paling ditangkep pasti tadi pertama, pahami dulu. Kalau misalnya di awal saham, pahami dulu produk saham apa yang mau dibeli. Kedua tadi beberapa referensi yang gue share dari YouTube maupun dari fitur-fitur MOS ini. Udah banyak juga sih yang sharing tentang fitur MOS. Pakai aplikasi juga boleh, pakai ini juga boleh, pakai di web kayak gini. Mau invest sayangnya nggak ada di webnya, ada aplikasi ini sama sih kayak Bibit gitu fungsinya. Jadi ini reksadana, gua daftar dan terserah di sini ada reksadana pendapatan tetap, eh, pasar uang campuran ataupun apa, saham ya. Dan yang bagus itu yang videonya Raditya Dika tuh yang disponsori sama Bibit sama financial advisor, itu ngebuka wawasan saya banget tentang ketika mengilustrasikan antara pasar modal eh, dengan apa, dengan pasar buah-buahan. Jadi pasar modal itu ya kayak pasar buah-buahan gitu, terus ini saham itu ya kayak buah-buahannya, reksadana itu kayak tukang rujaknya. Itu bagus banget buat orang awam kayak saya, itu membuka wawasan. Jadi buat kalian yang sobat mapan yang ingin tertarik buat investasi, selamat mencoba, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa sharing juga. Dan mohon maaf jika salah-salah kata, silahkan tetap berbagi, ini hanya untuk berbagi pengalaman aja. Jika ada tanggapan, pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih, selamat siang atau ya selamat apapun Anda menonton video ini. Sampai jumpa.